Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai update-annya. Ini mungkin bisa dikatakan referensi lah bagi kita semua mengenai line up timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Ya, ini menurut saya akan terjadi ya, bahkan hampir 90%. Bukan berarti saya mendahului Sintayong ya, tetapi saya menilai dari statistik juga data pemain gak mungkin berada di klub dan juga statistiknya di Transfermarkt. Jadi ini bisa menjadi penentuan apakah para pemain ini akan jadi starter atau tidak. Tetapi yang jelas saya sangat yakin sekali ya, dari beberapa pemain yang akan saya sebutkan, ini akan menjadi pemain yang akan diturunkan saat melawan Arab Saudi. Tak terlepas ya, Sintayong entah akan menggunakan formasi 4-3-2-1 ataupun 3-4-3 ya, 3-4-3 ya, ataupun 4-3-3. Nah, ini bisa saja semuanya terjadi, tetapi dengan formasi 3-4-3 ini adalah formasi ciri khas, formasi kesayangan, dan formasi yang sangat cocok diterapkan ke timnas Indonesia saat ini. Nah, kita akan membongkar ya dari penjaga gawang, back, kemudian pemain tengah dan juga striker. Jangan lupa sekali teman-teman ya untuk membangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu di posisi kiper. Kiper jelas sosok Maarten Paes ini tidak bisa tampil. Kalian juga sudah tahu lah, tidak perlu saya jelaskan. Alasannya memang belum didaftarkan PSSI ke AFC. Karena memang kemarin ketika sidang CAS ya, mohon maaf bukan sidang CAS ya, tetapi disetujui FIFA ya, itu karena sudah mepet deadline saat melawan Arab Saudi, jadi tidak bisa. Jadi kemungkinan besar ya, dengan performa bagusnya di BRI Liga 1 ya, sosok Nadio dipanggil ke timnas itu untuk menjadi number one. Karena memang sosok Hernando Ari itu kemarin banyak sekali melakukan blunder dan lain sebagainya, sehingga menurut saya sosok Nadio ini bisa dikatakan sangat cocok melawan Arab Saudi. Ditambah lagi saat melawan negara-negara Arab ya, Nadio memiliki pengalaman yang lebih baik dibanding Hernando Ari. Nah, ini faktor ya mengapa Nadio bisa saja menjadi kiper utama timnas Indonesia. Oke, untuk back tengah, karena kita menggunakan formasi 3 back ya, 3-4-3. Nah, jelas ini sosok Jay Ijaz ini tidak akan tergantikan perannya di situ, teman-teman ya. Karena Jay Ijaz ini selain konsisten bersama Venezia ya, dia juga sangat bagus ketika menjadi back timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena ketika Jay Ijaz main, kalian sadar atau tidak, Indonesia tidak pernah kebobolan. Kalian bisa lihat saja saat melawan Filipina ya di GBK, saat melawan Vietnam di GBK ya, leg pertama, kemudian leg kedua ya di Stadion Maidi di Vietnam ya, itu juga tidak kebobolan Indonesia. Kemudian saat melawan Filipina ya, itu juga tidak kebobolan. Nah, ini menjadi energi yang sangat positif bahwa Jay Ijaz ini bisa menjadi pemain yang bisa membuat kita semua lega. Nah, ini adalah sosok Jay Ijaz untuk di back tengah. Jelas di back kanan kita bergeser. Ini ada sosok Verndong ya. Verndong ini pemain yang menurut saya ini sangat bagus sekali skillnya ya. Sangat sekali skillnya ini sangat bagus sekali, sehingga dirinya pun bisa ditempatkan sebagai back kanan ya. Tetapi juga kita harus melihatnya, apakah Verndong ini kalau ditaruh di back kanan akan membuat lini tengah timnas Indonesia ini akan sedikit ya kocar kacir. Ya, menurut saya iya juga. Jadi untuk di back kanan ya memang kuat sekali posisi Verndong, tetapi di situ ada Rizky Ridho ya. Saya sangat yakin Rizky Ridho duet dengan Jay Ijaz itu sangat baik sekali. Itu terbukti ketika saat melawan Filipina dan juga Vietnam ya. Ini sangat baik sekali sosok Rizky Ridho. Jadi untuk bek kanan, Verndong mungkin akan ditaruh di lebih depan ya, depannya Rizky Ridho, tetapi tetap di kanan. Tepatnya dia akan menggantikan posisi Asnawi, sosok Verndong ini. Nah, jadi kita sudah terlihat ya gambaran formasi timnas Indonesia. Kemudian untuk di sisi kiri ya, di sisi kiri kan ada sosok Shane Patinama. Nah, Patinama ini sangat bagus sekali
apalagi dia juga selalu mendapatkan menit bermain ya, walaupun tidak menjadi starter dikasih weapon. Ya menurut saya ini menjadi sinyal dan juga permainan yang sangat positif karena dia diturunkan ya oleh pelatih. Nah ini menjadi hal yang sangat bagus. Ini akan disisir ya, menyisir ke sisi kiri ya untuk sosok Patinama. Oke, kemudian untuk di depan Patinama ya jelas ini ada satu sosok pemain ya, kalau dilihat memang permainannya sangat bagus sekali, dan dirinya pun kalau saat ini ya bisa dikatakan sebagai the next lah. The next ini mungkin bisa dikatakan pemainnya sangat bagus ya. Ya, ini sosok Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner ini menurut saya dia bisa menjadi central midfielder ataupun juga gelandang serang ya, king ataupun finishing ya. Menurut saya ini menjadi hal sangat bagus. Nah, Ivar Jenner ini tetap jadi yang akan ditaruh di tengah ya, di atas ya dari sosok Shane Patinama ya, di sisi kiri, agak sisi kiri. Kemudian kalau dilihat dari tengah ya, tengah ini tentu ada sosok Nathan Cho dan juga Ivar Jenner. Di situ akan bahu membahu ya, membantu kalau Nathan Cho ini lebih condong ya mengumpan bola ya ke sosok ini tonton ya, Ivar Jenner, dan juga sosok Justin Hubner itu akan lebih condong ke Kelvin Verdong. Nah ini menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian untuk di gelandang serang ya, gelandang serang ini jelas ya kita masih mengandalkan sosok Tom Haye. Nah Tom Haye ini adalah tembok lah, bisa dibilang tembok kokoh di lini bertahan ketika memang menjadi gelandang bertahan, dan dia akan menjadi gelandang yang sangat bagus ketika ditempatkan sebagai gelandang serang. Jadi situ ada 3 back ya, ada Patinama, kemudian Jaides, Rido, kemudian di tengah ya, di sisi kiri ada Jenner, kemudian kanan itu ada sosok Verdong, kemudian di tengah ya, di tengah nanti ada sosok Hubner dan juga Nathan Cho, kemudian di ini teman-teman ya, di gelandang serang ada sosok Tom Haye. Nah ini menjadi hal sangat bagus. Kemudian ataupun orang bangun ya, di sini mungkin orang bangun condong kanan karena memang Yanja Sayuri tidak ada, kemudian di sebagai target man ya, finishing touch ini jelas akan dimainkan dan dilaksanakan oleh sosok striker yang menjadi striker murni di sini. Karena memang begitu banyak ya, sosok di striker kemudian Hojaraka, tetapi secara permainan dan membuka ruang saya sangat yakin Rafael Strike akan diturunkan menjadi pemain inti. Nah itulah teman-teman ya, menurut saya pemain-pemain yang akan diturunkan ya. Nadio Argami datang, kemudian juga ada sosok Nathan ini Jaides, kemudian Patinama, kemudian Rido ya, sudah 4. Kemudian juga ada Jenner ya, kemudian juga di sisi kanan ada Verdong, kemudian juga ada Tom Haye ya di sisi depan. Kemudian juga bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pemain atau line up seperti itu? Apakah kalian yakin timnas Indonesia akan mampu menangkan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.